8005064. Saya dosen dari Rombel B, absensi saya 19. Saya di sini akan menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah psikologi perkembangan. Yang pertama, Anda sudah mempelajari materi-materi teori terkait psikologi perkembangan. Temukan pengetahuan apa yang sudah Anda pahami tentang yang pertama, pengertian ruang lingkup dan faedah mempelajari psikologi. Pengertiannya berasal dari bahasa Yunani, psyche, itu yang berarti jiwa, roh atau sukma, sedangkan logos itu yang berarti ilmu. Jadi psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang jiwa, sedangkan perkembangan adalah perubahan tingkah laku secara tersusun. Jadi bisa disimpulkan bahwa psikologi perkembangan adalah ilmu yang membahas tentang proses jiwa atau mental dan perbuatan atau tingkah laku manusia dalam rangka berinteraksi dengan lingkungan kehidupan. Itu dari masa lahir hingga meninggal. Ruang lingkup psikologi perkembangan yang pertama ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah perkembangan cara berpikir terhadap penyelesaian masalah. Yang kedua adanya perkembangan fisik, itu bisa dilihat seperti berat badan, tinggi badan, dan bentuk tubuh. Sedangkan yang ketiga ada perkembangan sosial dan emosional, yaitu perkembangan individu yang berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketiga ada perkembangan moral. Perkembangan moral adalah perkembangan nilai, norma, dan etika. Yang keempat itu perkembangan karir dan identitas. Perkembangan ini adalah perkembangan pemahaman terhadap diri sendiri. Namun di sini juga terdapat perkembangan menurut Kak Siran. Menurut Kak Siran, perkembangan dibagi menjadi 4, yaitu perkembangan anak, perkembangan pubertas, perkembangan dewasa, dan perkembangan lansia. Perkembangan anak dibagi menjadi 3. Yang pertama ada masa bayi. Masa bayi ini usia 2 minggu sampai 2 tahun. Periode ini kritis dalam perkembangan. Yang kedua ada perkembangan kanak-kanak. Perkembangan anak-anak ini adalah perkembangan dari usia 2 sampai 6 tahun. Biasanya pada perkembangan ini itu mempelajari dasar-dasar perilaku. Yang ketiga ada perkembangan sekolah. Di masa perkembangan sekolah ini itu anak-anak kayak meningkatnya masa intelektual mereka. Biasanya ini terjadi pada usia 6 sampai 12 tahun. Yang kedua ada masa pubertas. Masa pubertas itu terjadi pada usia 11 sampai 15 tahun. Perubahan ini bisa dilihat dari bentuk tubuh, porsi, inti seks primer dan inti seks sekunder. Yang ketiga ada perubahan dewasa atau psikologi dewasa. Psikologi dewasa dibagi menjadi 2, yaitu dewasa awal dan dewasa pertengahan. Dewasa awal itu terjadi pada usia 21 sampai 40 tahun. Di mana di masa ini tuh di masa pemantapan seorang manusia dan produktivitasnya sangat amat tinggi seperti bekerja, belajar, dan kuliah. Yang kedua ada dewasa pertengahan. Dewasa pertengahan itu dewasa pada usia 40 sampai 60 tahun. Di masa ini adalah masa transisi di mana dari dewasa awal yang memiliki produktivitas tinggi menjadi lansia. Yang keempat ada masa orang tua, masa 60 sampai meninggalnya, di mana fisik dan psikologisnya itu menurun. Contohnya fisiknya itu semakin kurus, jalan berbungkuk, dan lain-lain. Sedangkan psikologisnya biasanya orang tua itu cenderung lebih memiliki sifat yang menyebalkan, atau bisa disebut dia memiliki pola pikir yang lebih menurun seperti itu. Faedah mempelajari psikologi perkembangan yang pertama, mampu memahami dasar pola umum perkembangan. Yang kedua, mampu bergaul dengan orang lain. Yang ketiga, mampu menjadi pendidik bagi anak-anak. Yang keempat, mampu menjadi orang yang bisa memotivasi orang lain. Yang kelima, mampu berinteraksi dengan orang tanpa memandang usia, jabatan, dan status sosial. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses perubahan yang dapat dilihat. Contohnya seperti tinggi badan, berat badan, fisik, pokoknya yang bisa dilihat. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan secara kualitatif. Biasanya ini pola pikir, cara menyelesaikan masalah. Yang ketiga, soal ketiga adanya perkembangan manusia. Masa perkembangan manusia dibagi menjadi 2, fasa pranatal dan juga fasa pasca natal. Nah, fasa pranatal ini tuh masa perkembangan dalam kandungan.
bulan. Ciri-ciri utamanya, yang pertama adanya terjadi perpaduan sifat genetik antara orang tua. Yang kedua, kesehatan ibu sangat mempengaruhi. Yang ketiga, jenis kelamin dapat ditentukan mulai dari kandungan. Biasanya ini tuh ditentukan pada usia 4 bulan. Yang keempat, pertumbuhan janin secara cepat. Yang kelima, terbentuknya ikatan emosional orang tua dan si bayi. Lalu ada fase natal atau fase setelah lahir. Biasanya dimulai sejak lahir hingga anak lahir. Yang pertama ada fase bayi. Fase bayi itu pada usia 0 sampai 12 bulan. Biasanya bayi itu cenderung bergantung penuh kepada orang tuanya. Yang kedua ada fase balita 1 sampai 5 tahun. Nah, di fase ini balita sedang belajar berjalan, berbicara, dan mandiri. Yang ketiga ada fase anak-anak 6 sampai 8 tahun. Pada fase ini adalah pembentukan kebiasaan dan karakter. Yang keempat ada fase peralihan. Fase peralihan ini terjadi pada usia 9 sampai 12 tahun. Biasanya perubahan seperti krisis menjelang pubertas, sedangkan fase remaja itu usia 12 sampai 19 tahun. Nah, ini perubahan psikologis dan fisik. Biasanya juga psikologis itu biasanya anak-anak remaja itu mengikuti sesuai dengan lingkungannya. Masa produktif itu masa 18 sampai 30 tahun. Biasanya masa ini kayak anak-anak itu lebih aktif bekerja, belajar, dan ingin mengetahui sesuatu yang ada di dunia. Yang ketujuh ada masa dewasa. Usianya itu rentang 30 sampai 60 tahun, di mana di masa ini tuh masa stabil, dan di sini merupakan pencapaian hidup tertinggi bagi seorang manusia. Yang terakhir adanya masa lansia. Masa lansia itu 60 tahun ke atas, di mana penurunan fisik dan mental itu terjadi pada usia ini. Lalu adanya perkembangan kognitif dan bahasa menurut Piaget dan Vygotsky. Menurut Jean Piaget menekankan bahwa anak membangun pengetahuan secara aktif melalui interaksi dengan lingkungan. Memiliki 3 skema utama, yaitu skema pertama, struktur mental untuk memahami dunia. Yang kedua, adaptasi, meliputi asimilasi dan akomodasi. Yang ketiga, ada equilibrium, adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi. Piaget membagi perkembangan kognitif ke dalam 4 tahap, yaitu pertama sensori motor, yang kedua operasional formal. Nah, sedangkan menurut Vygotsky, perkembangan itu menekankan interaksi sosial budaya yang berperan penting dalam perkembangan berpikir secara anak. Konsep utamanya adalah sosiokultural, belajar terjadi dalam konteks ilmu melalui interaksi. Yang kedua, bahasa sebagai alat utama. Yang ketiga, zona perkembangan proksimal atau ZBD, kemampuan bisa dicapai dengan bantuan orang lain. Selanjutnya, dengan adanya perkembangan perbedaan ini, perbedaan teori dengan teori Piaget dan Vygotsky, perkembangan perbedaannya itu yang pertama, faktor utamanya Piaget itu kematangan biologis terhadap perkembangan, sedangkan Vygotsky lingkungan sosial, budaya, dan bimbingan. Peran gurunya, kalau Piaget itu sebagai fasilitator, sedangkan Vygotsky itu sebagai pembimbing dan kolaborator. Cara belajarnya, Piaget itu mandiri melalui eksplorasi, sedangkan Vygotsky itu sosial melalui interaksi dan komunikasi seperti berdiskusi antara individu dengan individu lainnya. Konsep kecerdasan, pengertiannya kemampuan mental umum yang mencakup berpikir, memahami, belajar, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan lingkungan. Terdapat 3 jenis kecerdasan. Yang pertama, adanya kecerdasan intelektual atau IQ. Kecerdasan intelektual ini kecerdasan yang logis, analisis, dan akademik. Biasanya orang-orang ini biasa menyelesaikan secara akademik. Yang kedua, ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional bisa disebut EQ. Biasanya kecerdasan ini bisa mengenali dan mengelola emosi dalam diri sendiri. Yang ketiga, adanya kecerdasan spiritual atau SQ. Kecerdasan spiritual adalah kemampuan memahami makna hidup. Nah, di dalam kecerdasan ini terdapat kayak faktor-faktor yang bisa menjadikan itu tes. Yang pertama adanya tes individual.
individual. Nah, tes individual itu hasilnya lebih konkret dan juga mendalam, namun waktunya lebih lama. Yang kedua adanya tes kelompok. Tes kelompok ini biasanya lebih efisien waktu, namun hasil tidak mendalam dan akurat. Yang selanjutnya ada teori multiple intelligence menurut Howard Gardner. Nah, menurut Howard Gardner menyatakan tidak ada manusia yang bodoh. Semuanya itu cerdas karena setiap individu memiliki kecerdasan masing-masing. Kecerdasan dibagi menjadi 8. Yang pertama ada kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kecerdasan berbahasa. Yang kedua adanya kecerdasan logika atau matematika. Biasanya manusia ini bisa memecahkan masalah secara logis dan numerik. Yang ketiga ada namanya kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial adalah kemampuan membayangkan dan menggambar. Yang keempat ada kinestetik. Kecerdasan yang mampu mengontrol gerakan tubuh dan keterampilan secara fisik. Yang kelima ada kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kecerdasan yang peka terhadap irama, melodi, dan bunyi. Yang keenam adanya kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kecerdasan yang mampu memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketujuh ada kecerdasan naturalisme. Kecerdasan ini adalah kecerdasan yang peka terhadap alam dan lingkungan. Yang kedelapan terdapat kecerdasan interpersonal, adalah kecerdasan yang mampu mengenali diri sendiri dan dapat mengatur emosi. Seperti itu. Biasanya kecerdasan ini didikung menjadi 2, yaitu kecerdasan dari dalam dan kecerdasan dari luar. Kecerdasan dari dalam biasanya itu dari faktor genetik orang tua, sedangkan kecerdasan dari luar itu dari bantuan seorang teman, gitu. Dari eksplor mereka dalam lingkungan hidup. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab guru adalah membantu agar muridnya berkembang secara optimal. Upaya apa yang dapat saya lakukan kalau sebagai guru dalam kelas, dalam pembelajaran, mau di luar kelas maupun di dalam kelas, untuk mengintimulasi perkembangan kognitif berbahasa murid sekolah dasar. Kelas menggunakan strategi pembelajaran yang menstimulasi perkembangan kognitif dan berbahasa. Yang pertama ada metode permainan, metode diskusi kelompok, dan metode pembelajaran proyek. Hal ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan juga interaksi dengan orang lain. Yang kedua ada pembelajaran di luar kelas. Sebagai guru, saya memberikan bimbingan individual, melibatkan keluarga dalam proses pembelajaran serta memanfaatkan ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikulernya kalau di SD itu bisa dengan membaca bersama, sosial, aktivitas seni, menggunakan edukasi teknologi yang tepat. Nah, kita menjumpai di lingkungan keluarga, sekolah maupun di masyarakat ada anak yang unggul, rata-rata dan kurang. Misal ada anak yang cerdas, rata-rata dan tidak cerdas. Anak-anak yang dilancarkan berkomunikasi biasa saja dan kurang lancar berkomunikasi dan lain-lain. Mengapa demikian? Bagaimana Anda menyikapi perbedaan tersebut? Saya menyikapi hal ini karena anak-anak itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Seperti yang disebutkan oleh Howard Gardner bahwa kecerdasan anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tadi saya sudah menyebutkan 8 kecerdasan anak. Nah, sikap saya yang pertama adalah menghargai dan menerima keunikan terhadap anak. Yang kedua, menyesuaikan strategi pembelajaran yang inklusif dan adaptif untuk akomodasi pembentukan karakter anak. Yang ketiga, ada memberikan dukungan dan motivasi yang penuh. Yang keempat, melibatkan orang tua dan lingkungan untuk mendukung anak. Yang kelima, membangun suasana kelas yang saling bekerja sama, menghormati, menghargai perbedaan, dan saling bertoleransi. Cukup sekian dari jawaban saya tentang UTS Psikologi Perkembangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.